Halo semua, perkenalkan nama saya Aisyah Anisalma dari 11 IPS 2. Di sini saya akan menyampaikan materi biologi tentang jaringan tumbuhan. Apa itu jaringan tumbuhan? Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan struktur dan fungsi serupa untuk menyusun organ tumbuhan. Adapun jenis-jenisnya yaitu ada jaringan meristem, epidermis, parenkim, penyokong, dan lain sebagainya. Di sini saya bakal nunjukin yang tadi sudah saya tulis materi-materinya nih. Enggak. Nah, di sini tuh ada pengertian tadi jaringan tumbuhan, dan di sini juga ada jenis-jenis jaringan tumbuhan beserta pengertian dan fungsinya ya. Nah, di sini saya bakal ngejelasin satu persatu dari jenis-jenis tersebut. Nah, pertama itu ada jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang selnya aktif membelah untuk pertumbuhan. Kemudian ada jaringan epidermis. Epidermis itu lapisan terluar pada tumbuhan untuk membantu dari kehilangan air dan patogen. Dan kemudian ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan yang ditemukan di bagian seluruh tumbuhan yang di dalam itu fotosintesis. Kemudian ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang memberikan kekuatan pada tumbuhan. Dan ada jaringan penyangkut. Jaringan penyangkut adalah jaringan yang mengangkut air mineral dan hasil fotosintesis ke dalam bagian tumbuhan. Dan yang terakhir itu ada jaringan gabus. Jaringan gabus itu adalah jaringan yang menggantikan epidermis yang rusak ke bagian dalam. Nah, kemudian di sini selanjutnya tuh saya bakal menyampaikan materi dari organ-organ tumbuhan. Nah, di sini tuh ada bagian organ-organ tumbuhan. Pertama itu ada daun, biji, bunga, buah, batang, dan akar. Nah, jadi daun itu fungsinya itu untuk fotosintesis. Fotosintesis itu untuk menghasilkan oksigen. Kemudian fungsi yang kedua itu ada untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, kemudian ada biji. Biji itu fungsinya itu untuk reproduksi, dan kedua adalah untuk mencadangkan nutrisi. Nah, ketiga itu ada bunga. Nah, bunga itu fungsinya alat reproduksi generatif pada tumbuhan biji. Nah, yang fungsi kedua itu ada menghasilkan biji. Nah, kemudian di sini ada buah. Yang keempat buah. Buah itu fungsinya untuk melindungi biji dan menyimpan glukosa. Nah, kemudian yang kelima itu ada batang. Batang itu fungsinya untuk menopang tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua menyimpan makanan, dan ketiga alat perkembangan generatif. Nah, terus yang keenam adalah fungsinya itu untuk menyimpan makanan, dan fungsi kedua itu menyerap air. Nah, ini ada ini ada bagian-bagian biji. Ini ada bagian-bagian biji, dan ini ada bagian-bagian akar. Nah, jadi bagian biji itu ada bagian testa pelindung. Nah, testa itu untuk pelindung ya maksudnya. Terus ada kotiledon, itu untuk menyimpan nutrisi. Nah, terus semua ada radikula, itu adalah calon akar. Kemudian ada hipokotil itu untuk mendorong radikula ya. Terus epikotil itu untuk mendorong plumula, dan plumula itu adalah calon daun. Nah, di sini juga ada akar. Ini ada gambar akar dan ada fungsi-fungsinya juga. Di sini ada epidermis. Epidermis itu sebagai pelindung. Kemudian korteks itu menyimpan cadangan makanan. Filum itu mengangkut hasil fotosintesis. Xilem itu mengangkut air dan mineral. Nah, kemudian tadi di akar itu ada dikotil dan monokotil. Nah, dikotil itu adalah keping biji 2. Kalau monokotil itu keping biji 1. Nah, kemudian itu tuh ada yang dikotil itu terletak pembuluh, dan kalau misal monokotil itu tidak beraturan. Kemudian sekarang materi yang kedua adalah materi jantung. Nah, jadi di sini ada gambar jantung, anatomi jantung. Nah,
Ini di sini ada bagian aorta. Ini aorta. Kemudian ini arteri pulmonalis, terus ini ada vena pulmonalis, di sini ada atrium kiri, ini atrium kanan, ada katup mitral, ada vertikal kiri, ada vertikal kanan, ada katup trikuspid, septum. Nah, kelihatan nggak? Nah, kemudian di sini ada beberapa fungsi jantung. Jadi fungsi jantung itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi di sini selanjutnya saya bakal jelasin fungsi-fungsi dari jantung. Nah, sebenarnya fungsi jantung itu banyak. Jadi saya bakal nyebutin beberapa ya. Pertama itu ada jantung tuh sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Terus juga ada memompa darah kayak oksigen, ada memompa darah miskin oksigen, ada mengatur limbah, terus ada juga mengatur detak jantung dan mengatur tekanan darah. Kemudian juga ada cara mencegah penyakit jantung gitu ya. Jadi cara mencegahnya itu seperti kayak kita tuh makan makanan yang sehat, terus juga makannya yang teratur, terus juga kita harus sering olahraga supaya kayak semua semua ini tubuh kita tuh kayak bergerak aktif gitu. Jadi kayak nggak bikin stroke lah istilahnya kayak gitu. Nah, terus juga sama tidur istirahat itu dengan cukup gitu. Terus pokoknya jaga makanan kayak buah-buahan atau atau makan nasi gitu dan lain sebagainya. Oke, jadi segitu aja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau semisal materinya kurang jelas atau kurang lengkap atau pokoknya kurang banget gitu. Mohon maaf bila ada salah kata juga. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.